Shalom, selamat pagi. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam renungan harian channel Pastor Jeki Sembiring. Dan pada pagi hari ini saudaraku, saya rindu mengajak kita semua untuk bersama-sama mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan, dengan menaikkan setiap pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama saudaraku kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami, sebab kami mau mengawali hari kami ya Tuhan di dalam penyertaan-Mu. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan seluruh setiap aktivitas kegiatan kami sepanjang satu hari ini. Kiranya ya Tuhan, keluar masuk kami dalam penyertaan-Mu, dalam penjagaan dan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami sekalian pada satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya bahwa benar waktu yang terbaik Tuhan beri bagi kami. Dan kami mau menanti-nantikan yang Tuhan, yang terbaik, rancangan yang terbaik daripada-Mu bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewat cobaan,
yang terbaik. Oh, kami yakin dengan iman ya Tuhan, bahwa waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Kami menanti-nantikan karya-Mu ya Yesus. Jadilah, nyatakanlah kuasa dan rancangan-Mu, oh Yesus, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini ada waktu kembali bagi kami untuk boleh bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, lewat pembacaan dan perenungan yang akan sama-sama kami lakukan, biarlah nama-Mu diagungkan, dimuliakan di dalam ini semua. Kami mau mengawali aktivitas kami satu hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Engkau lawat kami semua Tuhan, agar kami hidup di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara sehat, ya, kuat dalam anugerah Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sebelum itu, firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah satu tema, menantikan karya Allah dinyatakan. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di satu segmen yang lalu firman Tuhan yang dinyatakan bagi kita juga berbicara waktu Tuhan. Jadi pada wilayah Tuhan, pada waktu Allah, tentu saja itu bukan menjadi bagian kita. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah ketika kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima karya keselamatan dari Allah yang sejati, maka waktu Allah, ya, yang tepat bagi kita semuanya. Kalau kita ada dalam kemurahan Tuhan dan ada dalam kasih karunia Tuhan, kita percaya bahwa waktu Tuhan itu akan tiba bagi setiap kita. Akan tiba bagi setiap kita. Oleh karena itu bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama, supaya kita semua melihat bahwa waktu Tuhanlah yang kita nantikan. Kalau semua yang kita nantikan adalah waktu Tuhan, maka ini yang tidak membuat kita cepat kecewa. Ini yang membuat kita tidak khawatir. Ini yang membuat kita tidak cemas akan masa depan. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara percaya bahwa waktu Tuhan, entah kapanpun itu, tapi kita percaya, karena kita orang percaya, anak-anak Tuhan yang dikasihinya, maka waktu Tuhan akan tiba bagi setiap kita. Ada 3 hal yang akan kita bahas bersama-sama Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah ketepatan waktu yang sempurna atau perfect timing. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Manusia seringkali terikat oleh kalender duniawi, tetapi Tuhan memegang kronologi. Maka daripada itu bahwa menanti waktu Tuhan berarti percaya bahwa Dia membuka pintu, tidak ada satupun yang berkuasa di muka bumi ini yang menutupnya. Demikian pula kalau Dia menutupnya, tidak ada satupun orang bisa buka.
Maka berbicara tentang perfect timing ini atau waktu yang tepat, Bapak Ibu Saudara, itu bukanlah sekali lagi tentang waktu manusia, bukan kalender manusia, tapi ini adalah kronologi di dalam kekekalan. Itu bukan tentang waktu kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam waktu Tuhan tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Hanya saja memang kita tidak mengerti bagaimana waktu Tuhan itu bekerja, bagaimana waktu Tuhan itu dinyatakan. Tapi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka perlu memastikan bahwa engkau orang percaya, maka waktu yang tepat, bukan waktu yang tepat bagimu, tapi waktu yang tepat bagi Tuhan, dan itulah yang terbaik bagi kita. Kalau kita kan maunya Bapak Ibu Saudara ya, kalau bisa sekarang, ketika minta langsung ada datang depan mata kita, kan begitu. Tapi tentu saja itu bukan waktu yang tepat bagi Allah. Di dalam waktu Allah, Dia ada mau sesuatu kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, bahkan di masa-masa penantian kita terhadap doa. Apakah masa penantian kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau masa penantian kita menunggu jawaban dari Tuhan, kita semakin berkeluh kesah? Tetapi pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang percaya, dan kalau kita orang percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Jadi bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan, karena itu yang mendatangkan kebaikan. Yang kedua, keterbatasan manusia versus kedaulatan Allah. Kemarin kita juga udah belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak dapat menyelami seluruh pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Jangankan dari awal sampai akhir Bapak Ibu Saudara ya, kita aja tidak tahu akhir kita kan kapan. Jangankan sebentar ini apa terjadi nanti di besok. 1 jam ke depan kita tidak bisa prediksi. Ya, 10 menit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak bisa mengerti itu. Tetapi Allah, Dia mengerti, Dia mengetahui, Dia berdaulat Bapak Ibu Saudara dari awal sampai akhir. Maka poin ini mau mengajarkan kepada kita bahwa menanti berarti ya mengakui bahwa pikiran Tuhan jauh lebih tinggi daripada pemikiran kita yang terbatas. Jadi waktu kita mengatakan waktu Tuhan yang terbaik, itu berarti bahwa kita percaya pemikiran Allah, waktu Allah itu lebih baik daripada kita. Jangan kita merasa di dalam doa kita lebih Tuhan daripada Tuhan. Ya, kita lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ya, ketimbang Tuhan. Sehingga acap kali kita justru seolah-olah mau mengajari Tuhan bagaimana caranya memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi tentu saja Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, bahwa Tuhan telah menentukan dan menetapkan segala sesuatunya, dan waktu Tuhan akan dinyatakan kepada kita semua. Maka pastikan bahwa kita adalah orang percaya. Maka kalau kita adalah orang percaya, waktu Tuhanlah yang terjadi dan yang terbaik yang akan dinyatakan bagi setiap kita. Yang ketiga, sebagai yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bahwa proses pengubahan dari kekacauan menjadi keindahan. Kata indah pada waktunya dalam kitab Pengkhotbah menunjukkan sebuah proses yang transformasi. Sehingga apa yang hari ini terlihat hancur, berantakan, tidak baik-baik saja, ada air mata ya dalam hidup kita semua, sedang dirangkai oleh Tuhan untuk menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan namanya. Maka sebagai anak-anak Tuhan, waktu kita menghadapi tantangan Bapak Ibu Saudara, apalagi Alkitab katakan indah pada waktunya, berarti pada waktu sebelumnya itu belum indah, ya, bahkan cenderung rusak, ya, cenderung berantakan. Tetapi indah pada waktunya, nya di sana adalah nyanya Tuhan, bukan nyanya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, bahwa anak-anak Tuhan, kita semua orang percaya betul-betul harus mempersiapkan hidup kita, hati kita, memastikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan. Maka bagian Tuhan menyediakan waktunya yang terbaik bagi setiap kita di dalam pergumulan kita. Kendati pun di awal ada air mata, kendati pun ada pergumulan dan penantian panjang, jikalau engkau orang percaya, maka engkau akan menerima waktu Tuhan, dan itu yang terbaik bagi Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, menanti waktu Tuhan, di tengah-tengah tantangan, Dia sedang merangkai kehidupan kita untuk menjadi kesaksian bagi namanya. Saya menutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang
pelukis master sedang menggoreskan warna-warna gelap, abu-abu, tua, coklat, pekat, dan lain sebagainya di atas sebuah kanvas yang cukup besar, Bapak Ibu Saudara. Bagi orang awam, coretan-coretan itu ya terlihat kotor karena semua warnanya gelap ya, dan diorat-oret sedemikian rupa, maka sepertinya penggambarannya kotor, suram, dan seperti sebuah kegagalan. Namun sang pelukis tahu persis apa yang dia lakukan. Di akhir proses, goresan-goresan gelap itu ya menjadi bayangan yang realistis yang membuat gambar matahari terbit di kanvas tersebut menjadi sangat hidup dan luar biasa indah. Jika hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, dipenuhi dengan warna gelap, penantian, proses, dan juga kekecewaan, ya, mungkin ada kesakitan. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau ada di dalam Tuhan, Sang pelukis agung itu, atau yang menenun kita, yang memahat kehidupan kita, mengikis bagi kita semua hal yang tidak baik, Dia sedang membentuk kita sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa ada dalam keadaan sesuai dan berkenan dengan apa yang Dia inginkan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Firman-Mu telah dibentangkan kepada kami semua. Biarkanlah satu hari ini Tuhan kami hidup baik di dalam masa-masa penantian, menunggu waktu-Mu, kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan yang sempurna dari Tuhan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah senantiasa mengajar kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.